Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada semua tentang ketika kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, dan kalau kita bisa menyisihkan rezeki kita, yaitu 2,5% dari penghasilan kita atau dari rezekinya datang kepada kehidupan kita, maka insya Allah akan ada sebuah uang yang kita punya ataupun sebuah benda yang kita punya itu akan bermanfaat dan tentunya penuh keberkahan, dan Allah akan selalu memberikan kita perlindungan. Nah, jadi gini sahabat semuanya, tentunya saya mau sharing, berbagi cerita, semoga bisa bermanfaat dan bermotivasi buat kalian semua, bahwa saya tuh pernah ngalamin punya penghasilan yang besar, tapi terkadang kita tuh selalu habis gitu uangnya. Nah, kita sudah toh-tohan gitu kan, kerja keras, tapi terasa uang yang banyak itu tidak ada manfaatnya. Dan dengan trik ini ada sebuah perubahan gitu, dan ada sebuah energi yang sangat luar biasa dan akan menimbulkan sebuah manfaat yang sangat banyak gitu. Nah, tentunya kita menyisihkan rezeki kita atau menyisihkan apa yang kita punya, ataupun ketika kita punya rezeki, diberikan rezeki oleh Allah SWT, dan kita menyisihkan rezekinya sebagian untuk orang lain. Nah, karena apapun yang Allah berikan kepada kehidupan kita, pasti ada rezeki orang lain gitu yang dititipkan kepada kita. Nah, kalau kita bisa mengutamakan rezeki tersebut dari penghasilan kita 2,5%, maka insya Allah uang tersebut yang kita punya akan bermanfaat, berkah, dan tentunya akan berkelimpahan di setiap waktunya gitu. Jadi gini sahabat semuanya, kalau kita misalkan mendapatkan rezeki ya 1 juta misalkan, nah kita menyisihkan, kita mengutamakan dulu yaitu 25.000 untuk diberikan kepada kaum duafa, atau misalkan kita bersedekah di masjid, atau misalkan kita ada orang-orang yang sedang meminta-minta, atau misalkan kita memberikan kepada saudara kita atau teman kita misalkan gitu. Dan alangkah bagusnya itu kepada anak yatim piatu ya, dan begitu juga ketika ada pembangunan masjid gitu, uangnya kita sisihkan gitu. Nah, jadi biasanya itu saya secara pribadi ya, ketika kita punya uang, kita berapapun nominalnya, pasti kita melihat berapapun sisa yang kita sudah pakai atau sudah mencukupi kebutuhan kita, baru kita berikan. Nah, terkadang itu uang selalu habis gitu, dan kerasa manfaatnya itu ada aja gitu, pengeluarannya itu kayak berapapun uangnya, dan pengeluarannya juga tak terduga selalu ada aja gitu. Entah itu ban bocor, atau misalkan ada kendaraan yang harus kita diganti, atau misalkan ada apa aja gitu ya, yang Allah menjadikan sebuah masalah atau untuk menghancurkan apa yang ulah Allah berikan kepada kehidupan kita gitu. Tapi kalau kita bisa menyempatkan atau menyisihkan dari sebagian rezeki kita yang Allah berikan dan diutamakan sebelum kita memakai uang tersebut untuk beli sesuatu atau untuk memenuhi kebutuhan kita, nah kita menyisihkan dulu uang tersebut untuk diberikan kepada untuk disedekahkan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, insya Allah gitu rezeki kita, dan kalau misalkan uang 1 juta ya Allah berikan kita jalan, berikan rezeki 1 juta. Nah, kita sisihkan 25.000 tersebut, diberikan, misalkan dimasukin ke kotak amal atau kotak yang ada di masjid, atau misalkan diberikan ke anak yatim piatu, atau berikan sebuah makanan yang ada orang-orang yang sedang kelaparan misalkan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita yang 975.000-nya baru kita pakai untuk keperluan kita. Nah, insya Allah uang tersebut akan sangat luar biasa dan pasti ada perubahan dalam kehidupan kita gitu.
entah tambah banyak uang kita gitu. Dan itu simbol akan ketika kita sudah menyisihkan gitu rezeki hak orang lain, nah maka akan semakin mudah rezeki yang lainnya akan datang dan menghampiri kepada kehidupan kita. Dan itu yang sudah saya rasakan. Nah setelah itu hal kedua yang harus kalian pahami ketika kita sudah biar menjadi sebuah magnet rezeki, biar kita menjadi punya pohon rezeki misalkan seperti itu ya, atau pohon uang. Nah maka biar kita itu harus punya rasa bahagia gitu ketika kita bertemu dengan uang. Jangan sampai kita ngerasa tidak peduli dengan uang walaupun hanya 500 cuma 500 perak ya, ibaratnya seperti itu, dan kita taruh di mana aja. Dan alangkah bagusnya itu kita udah bisa dibilang punya rasa menyayangi gitu, dan kita harus punya rasa menyayangi terhadap uang tersebut gitu. Ketika kita punya uang, jangan sampai kita punya uang tapi di mana aja naruhnya, dan uangnya itu dilipat-lipat. Alangkah bagusnya uangnya dirapihkan, dan ketika uang itu datang, alangkah bagusnya kita harus jangan dulu dipakai gitu, taruh dulu di rumah minimal 1 hari atau 2 hari sebelum kita pergunakan untuk kebutuhan kita gitu. Biar kita mendapatkan dan mendatangkan sebuah keberkahan dari rezeki yang lainnya. Kalau kita membiasakan ketika kita punya rezeki lebih dan kita langsung membelanjakan atau membelikan apapun itu kebutuhan kita, nah itu semakin lama semakin sulit gitu uang tersebut menghampiri kepada kehidupan kita. Dan kalau kita sudah membiasakan menyayangi uang, dan tentunya kita harus benar-benar punya rasa jangan sampai tidak perhatian dengan uang gitu. Karena kenapa? Karena semakin kita menyayangi uang, semakin kita bahagia dengan bertemu dengan uang, maka uang itu akan selalu menghampiri kita dan akan selalu berkelimpahan uang yang banyak kepada kehidupan kita gitu sahabat semuanya. Dan itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi, tentunya mengamalkan sholawat selain kita berikhtiar dengan wasilah berdoa dan membaca wasilah sholawat gitu ya. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan rezeki yang sudah menghampiri kepada kehidupan kita gitu. Jangan sampai kalau kita sudah Allah berikan kita rezeki, kita tidak ada rasa syukurnya, tidak ada rasa bahagianya. Sekecil apapun rezeki yang Allah berikan, maka syukurilah. Dan tentunya apapun kondisinya dan berapapun nominal rezeki yang Allah berikan, berbentuk makanan, berbentuk uang ataupun hal lainnya, maka syukurilah walaupun itu hanya setetes air yang kita minum gitu. Kita harus bahagia. Nah tentunya bahagia bukan dalam semua materi kita tercukupi ya, dan tentunya diberikan kesehatan kita juga harus bersyukur dan tetap harus bahagia dengan kondisi apapun. Karena semakin kita bisa menerima keadaan kita, apapun yang Allah sudah berikan, maka disitulah titik Allah akan mengangkat atau menambahkan nikmatnya kepada umatnya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang saya mohon maafkan, dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Saya undur diri, next di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.